Nah, baik di sini kami akan mengetes black box texting. Ini di bagian halaman utama. Yang pertama kita lihat deskripsinya, memverifikasi halaman. Ini langkahnya pertama kita buka brosur, kita tunggu halaman, kita periksa konsol. Nah, hasil yang diharapkan itu menampilkan logo Medica Pro, tagline, rel tim berjalan, dan tim navigasi ke semua fitur. Karena menampilkan, jadi statusnya berhasil, catatannya valid. Yang kedua ini memverifikasi semua navigasi aktif dalam Mediclick. Langkahnya seperti mengklik data obat, mengklik data kasir, dan riwayat kasir. Ini hasil yang diharapkan itu semua tombol navigasi aktif dan mengarah ke modul halaman yang tepat. Nah, ini data obatnya berhasil, kasirnya sesuai, dan riwayatnya pun sesuai. Jadi di sini berhasil. Catatannya valid. Selanjutnya masih di halaman utama kita memverifikasi ini langkah pertama kita tekan F12, aktifkan mode responsif, ubah resolusi ke ukuran mobile, amati perubahan data-data menu elemen halaman. Hasilnya itu tampilan menyesuaikan secara dinamis dan ukuran desktop, tablet, mobile, dan elemen yang terpotong. Lalu ke data obat, kita memuat data tabel obat, masuk ke menu obat, periksa kelengkapan kolom seperti kode, nama, kategori, satuan, stok, dan expired dan aksi. Tabel terlihat lengkap serta seluruh header kolom data obat. Ini ada kode, nama obat. Lalu menampilkan minimal 10 menit, minimal 10 obat dari send default. Pastikan aplikasi baru pertama kali dibuka, hitung jumlah baris data obat bawah di dalam tabel. Data ini hasil yang diharapkan, data default send otomatis terload di tabel saat di aplikasi pertama kali dibuka minimal 10 item. Ini ada 10 item lebih. Nah, kita selanjutnya masih di data obat, mencari berdasarkan nama obat berfungsi. Ketika nama obat, misalkan paracetamol, lalu kita filter secara dinamis saat mengetik nama obat. Case. Nama obat. Coba kita cari misalkan Opsagi. Nah, ini ada paracetamol. Itu ada. Valid. Gensik, ya. Selanjutnya kita ketik kode pencari berdasarkan kalau misalkan OBT01 di kolom pencarian, amati baris tabel yang tersisa. Ini yang saya diharapkan tabel langsung filter. Ini coba kan cek, kita mau lihat ini ya, jadi kode apakah langsung ke filter. Nah, ini langsung ada ya, jadi ini. Lalu kita ke data obat, filter berdasarkan kategori. Setelah klik drop off, filter kategori, pilih salah satu kategori, periksa kolom kategori. Nah, ini hasil yang diharapkan hanya menampilkan obat sesuai dengan kategori. Kita cek satu-satu. Nah, ini antibiotik, analgesik, antisida, vitamin, antihistamin, obat batuk. Lalu ada ini, filter semua kategori merasa confident. Setelah memilih kategori tertentu, ubah kembali drop down, filter ke semua kategori. Menampilkan, yang diharapkan itu menampilkan kembali semua obat tanpa batas kategori. Oke. Coba kita pencet antasida. Ini sesuai, lalu kita pencet semua kategori, dia muncul kembali. Ini berarti berhasil. Valid. Lalu selanjutnya masih di data obat,
Kita klik tambah obat, periksa apakah from up muncul di layar. From up muncul dengan kondisi kosong dan isi tanpa input. Sekarang kita klik tambah obatnya. Nah, ini muncul tanpa ada yang kosong. Klik. Selanjutnya, validasi tambah obat jika ada field kosong. Kita buka tambah obat, kosongkan salah satu, misalkan nama obat ya, lalu klik simpan. Apakah ini hasil yang diharapkan itu muncul error atau warning sesuai field yang tidak diisi. Coba kita tambahkan obat, kita isi 100, Aronik. Nah, ini muncul ya, ini ada bacaan please vote this field. Jadi ini harus semuanya terisi. Jadi ini valid. Selanjutnya, obat baru tersimpan setelah submit form. Ini semuanya kita simpan. Lalu kita cari obat tersebut di tabel utama. Hasil yang diharapkan itu obat baru berhasil masuk ke baris tabel yang data sesuai. Ini kita coba. Kita isi tanggal kadaluarsanya, kita buat dulu, kita simpan. Apakah muncul? Nah, ini parameter yang muncul. Jadi ini valid. Selanjutnya ini kita masih di data obat, simpan ke local stock secara persisten. Ini setelah menambahkan obat, lakukan refresh atau cek kembali tabel data obat. Data obat baru tidak hilang meskipun melakukan test. Tadi sudah kita cek, berarti valid. Selanjutnya, keunikan data obat. Kita buka from, tambah obat, masukkan kode obat yang sudah ada di tabel, isi filenya, klik lalu simpan. Ini harapannya sistem menolak dan menampilkan pesan error jika kode obat sudah ada disimpan. Nah, kita coba kode obatnya sama. Kita coba yang paracetamol. Nah, karena ini berarti tidak valid. PCP, iya tidak valid. Ini kita lanjut from edit obat muat data existing. Ini kita pilih salah satu obat, klik tombol edit, kompensil, amati isi data di dalam form model yang muncul. Ini diharapkan saat tombol edit diklik, form otomatis terisi data lama dari obat tersebut. Edit. Ini sesuai ya. Lalu di sini ada edit obat, update data di tabel. Kita ubah file nama obat, kita klik update, periksa perubahan. Ini akan diharapkan perubahan informasi obat langsung terupdate. Coba kita edit ini. Ops lagi. Ini kan antibiotik, coba kita ubah menjadi antihistamine. Nah, ini langsung lihat. Selanjutnya, edit data obat setelah refresh. Setelah mengedit data, lakukan root browser, periksa baris data obat yang telah diubah. Nah, ini tadi sudah valid. Lalu kita masuk ke hapus obat, memunculkan konfirmasi. Kita lihat hapus obat itu pada salah satu obat. Hasil yang diharapkan itu muncul sebelum menghapus dan untuk mencegah salah klik. Coba kita hapus paracetamol ini. Nah, iya muncul. Jadi ini selanjutnya kita obat terhapus dari tabel. Ini yang diharapkan baris obat yang hapus hilang sepenuhnya dari tabel. Coba kita kunci tadi. Parameter lagi ini, kita klik OK. Nah, parameternya sudah hilang berarti valid. Selanjutnya, delete data obat positif setelah refresh. Nah, setelah menghapus obat, lakukan
reload browser, cari obat yang telah dihapus. Nah, ini obat yang dihapus tidak muncul lagi setelah halaman dimuat ulang. Tadi apa? Paramex, kita cari. Paramex. Tuh, nggak ada ya. Selanjutnya, reset data mengembalikan ke default persen. Lakukan modifikasi data, misalkan tambah hapus beberapa obat, klik tombol reset data ke default, amati kondisi tabel obat. Ini yang diharapkan menghapus modifikasi lepas strong dan memuat ulang data obat bawaan pabrik send default. Tadi kan sudah kita hapus. Tadi udah kita hapus, coba kita lakukan reset data. Nah, ini masih seperti semula ya, karena hapusnya tadi ada 2, tidak kembali, berarti ini valid. Lalu akan Baik, selanjutnya di stok menipis, langkahnya edit salah satu obat, ubah jumlah stok menjadi 8. Kedua, edit klik simpan dan lihat kolom status obat di tabel. Budget status berubah, warna kuning atau warning memberi tanda perhatian bahwa stok kurang dari 10. Berhasil atau valid. Lalu selanjutnya kita experience aktif jika tanggal edit terlewati. 1. Edit salah satu obat, ubah tanggal expired ke tanggal kemarin atau bulan lalu. 2. Simpan dan lihat status di tabel. Budget status berwarna merah. Udah, ya. Oh, ini 2017 dulu ya. Enggak dipangkas kejadiannya. Data tidak valid. Selanjutnya, status akan expired jika sisa hari kurang dari 30. 1. Ubah tanggal expired obat menjadi 15 hari ke depan dari tanggal sekarang. 2. Simpan dan amati statusnya. Budget status memberikan peringatan dini mengenai masa kadaluarsa sisa hari kurang dari 30 hari. Valid ya, Cak? Lalu selanjutnya status normal. Apa, Cak? Enggak. Status normal untuk kondisi aman. 1. Pastikan data obat memiliki stok kurang 10 dan tanggal expired masih sangat lama, kurang dari 30 hari. 2. Cek kolom status. Tidak menampilkan budget warning, kondisi obat aman atau sehat, statusnya normal. Data obat, tombol kembali berfungsi. 1. Klik kembali pada halaman data obat. Mengarahkan kembali user ke halaman. Valid. Baru, lalu lakukan refresh halaman. 1. Tambah obat baru via from modal. 2. Tekan CTRL plus R atau FS untuk refresh halaman. 3. Periksa ekstensi data obat baru. Obat baru tetap ada di tabel, data tersimpan di lokal stronger. Selanjutnya data persistensi, edit.
obat menjadi nilai baru lalu refresh. 1. Stok salah. 1 obat dari 50 menjadi 100 via form edit. 2. Refresh halaman brosur. 3. Cek jumlah stok tersebut. Nilai stok baru tetap bertahan di angka 100, tidak kembali ke nilai lama. Clear Chart, browse halaman aplikasi Medicare Pro. 3. Cek data obat dan riwayat. Data obat dari transaksi tetap aman tersedia karena independen dari change browser. Settingan browser di mana anjir? Lakukan clear change image dan file. Apa itu maksudnya, Cak? Ini apa? Browser kan katanya. Bukan sih. Buka Settingan browser lalu clear change image and file. Bersihin apa, Cak? Reload halaman aplikasi Medicare Pro. Berhasil. Valid. Selanjutnya apa itu? Selanjutnya buka aplikasi di tab baru pada browser. Cak, sabar ya. Ya. Gila Boyke nih, menambah data hingga 100 plus obat. Stres. Ini berapa? Selanjutnya menambahkan data tinggi 13 plus obat. 1. Lakukan penambahan data secara masif atau modifikasi zip kode hingga data obat kurang dari 13 item. 2. Gulir dan amati perform rendering halaman. Aplikasi tetap responsif memuat tabel tanpa adanya lag atau pembekuan phrasing halaman. Hitungin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tadi. Pencarian search result data obat. 1. Ketikkan kata kunci pencarian secara cepat pada input search dengan jumlah data 13. 2. Amati respons penyaringan data. Hasil filter pencarian muncul secara instan di layar 5000 ms. Selanjutnya pengujian SQL injection sederhana pada kolom pencarian. Yang pertama, masukkan input string OR 1 sama scripting pada input from. 1. Buka form tambah obat. 2. Pada flat nama obat masukkan teks script mengeksekusi alert browser. Onion select. Valid. Selanjutnya pemeriksaan kebocoran data sensitif di konsol. 1. Tekan F12, masukkan tab konsol. 2. Lakukan transaksi pada kelola data. Lakukan transaksi dan kelola data. Konsol ini ya? Iya, konsol. Terus
tambah ini. Transaksi. Transaksi itu berarti kasir. Tidak ada. Selanjutnya di role kasir, di sini ada halaman kasir memuat grid produk atau obat. 1. Masuk ke halaman kasir. 2. Perhatikan etalase. Itu ini 3, 4, 5, ini 7. Grid menempelkan detail produk secara lengkap. 1. Amati salah satu kartu. Kok hilang, Cak? Mana tadi saya baca ya? Ini 1. Amati salah satu kartu obat di etalase kasir. Gambar, icon, nama obat, kategori satuan, dan harga jual terlihat jelas dan rapi. Astaga, saya nggak ngidupin itu, nggak ngidupin mic saya. Baca loncat. Astagfirullah. Fungsi pencarian obat di kasir. 1. Ketik nama obat, misalnya amoxicillin di kolom pencarian area kasir. 2. Amati perubahan item yang tampil pada grid. Grid terfilter secara real time pada apa itu, Cak? Pada mengetik ya. Mengetik nama atau kode obat, cash insentif. Selanjutnya klik obat masuk ke dalam keranjang. 1. Klik pada salah satu kartu produk obat yang tersedia. 2. Perhatikan daftar keranjang belanja di bagian kanan. Item berhasil ditambah ke list keranjang belanja dengan detail QTI sama dengan 1. Selanjutnya klik obat yang sama sebanyak 2 kali. 2. Klik kartu produk obat A sekali QTY menjadi 1. 2. Klik kembali kartu produk obat A tersebut untuk kedua kalinya. Bertambah menjadi 2 bukan membuat baris. Item baru yang duplikat. Udah ya. Kondisi keranjang belanja kosong. 1. Pastikan belum ada produk yang diklik atau kosong keranjang. 2. Lihat tampilan sidebar keranjang. Menampilkan empty state, teks yang informatif seperti keranjang kosong. Y langsung di dalam keranjang. 1. Tambah item ke keranjang. 2. Ubah angka QTY pada input field di keranjang, misal dari 1 menjadi S. Subtotal item otomatis terhitung ulang secara akurat. Harga jual kali QTY baru. Selanjutnya validasi batas minimal QT input. 1. Masukkan angka 0 atau minus 2 pada kolom QT item di keranjang. 2. Tekan enter atau klik area lain. Sistem menolak angka 0 atau negatif. QT otomatis kembali ke batas minimal yaitu 1 atau memunculkan alert. Itu dulu sepeda kolom. masukkan. Ini nggak sih minus 2 tuh apa sih? Apa ya? Memang sih, tidak valid nggak sih? Apa yang keranjang kosong? Masukkan angka 0 atau minus pada kolom 2. pada kolom QT item di keranjang. Gimana anjir? Kayaknya minimal orderan nggak sih? Ini tadi kan? Ini tadi kan? Itu. Tapi nggak bisa 0. Tuh. Jadi valid baca berarti. Valid nggak sih? Valid. Apalagi? Selanjutnya menghapus item dari kampus. Ikon tempat sampah atau tanda silang ditambah di samping item keranjang. Item berhasil dihilangkan dari barisan keranjang dan nilai total harga belanja otomatis berkurang. Selanjutnya perhitungan total belanja
Subtotal apa, Cak? Subtotal akumulatif. Satu, masukkan 3 macam obat berbeda dengan QTI bervariasi keranjang. 2, jumlah manual subtotal dan cocokkan dengan angka total belanja. Total belanja akurat menjumlahkan seluruh subtotal dari multi item di keranjang. Bukan ini. 15, 18, 15, 12, 9, 9, 22, 15. Selanjutnya, kondisi default input normal nominal bayar. 1, amati field input ulang bayar sebelum kasih memasukkan nominal uang pembeli. Nilai default pada field input uang bayar adalah 0 jika belum diisi oleh kasir. Kasir. Ya. Ya. Oh ya. Selanjutnya, perhitungan uang apa tidak dikembalikan. Perhitungan uang kembalian secara otomatis. 1, keranjang berisi item dengan total 45.000. 2, ketik nominal 50.000 pada field uang bayar. 3, amati bagian kembalian berhitung instan dan akurat. Ada lagi, Don, kamu lagi, Don. Don. Mana dia? Oi. Tidur saya. Mana, Cak? Ini nih, Mana? nomor 22 ini loh. Ya, bajunya kasir. Uang kembalian bernilai negatif. Langkahnya itu keranjang berisi item dengan total 45.000, input nominal 30.000 pada fade uang bayar, lalu amati teks kembalian. Nah, outputnya yang diharapkan menampilkan nilai negatif, misal kurang 15.000 atau tanda kurang bayar jika uang bayar total belanja. Nah, kita coba. 40.000, 46, 40.000. Tidak mau dia, tidak mau bayar. Uang bayar, berarti tidak valid ya? Menampilkan nilai negatif. Tidak valid. Ya, tidak valid. Berarti ini tidak valid. Selanjutnya, ini ada tombol checkout saat keranjang kosong. Maka pertama itu pastikan keranjang belanja dalam keadaan kosong. Yang kedua itu coba lakukan indeks pada tombol bayar atau checkout. Nah, lalu tombol disable atau tidak bisa diklik atau buram untuk mencegah pengiriman transaksi kosong. Nah, ini kita coba juga. Woi, Don. Terus selanjutnya, ini kita klik tombol checkout saat uang pembayaran kurang. Lalu isi keranjang, masukkan nominal uang yang kurang dari total belanja, lalu klik tombol checkout. Nah, harapannya ini memunculkan alert warning yang memblokir proses transaksi karena uangnya kurang. Bisa coba. Nah, sini kita coba. Ini tidak valid, tidak menghasilkan warning. Nah, ini tidak menghasilkan warning sama sekali. Berarti ini tidak valid. Untuk selanjutnya, checkout berhasil dengan data valid. Pertama itu masukkan produk ke keranjang, isi nominal uang bayar dengan jumlah pas atau lebih. Lalu klik tombol checkout dan selesai. Nah, di sini terdeteksi valid ya, berhasil. Selanjutnya, struktur menampilkan nomor struk atau input ID unik. Lakukan checkout transaksi pertama, catat ID struk. Lakukan checkout transaksi kedua, catat ID struk. Yang ketiga itu bandingkan kedua ID. Setiap transaksi menghasilkan nomor struk info yang berbeda dan unik, berurutan atau acak. Nah, di sini berhasil ya, atau dia valid. Cak, bentar, Cak. Bentar ya. Ya.
Nah, lanjut. Terus selanjutnya di sini ada truk menampilkan waktu transaksi. Yang pertama itu perhatikan bagian atas truk belanja yang muncul setelah checkout. Harapannya itu tanggal dan jam eksekusi checkout tercatat akurat dan real time pada struktur belanja. Nah, ini ada berarti berhasil atau valid. Selanjutnya ada struktur my list seluruh item yang terbeli. Itu amati bagian rincian barang pada modal struk pasca transaksi multi item. Ini menampilkan list detail nama, quality, harga satuan, dan subtotal masing-masing produk sesuai isi keranjang. Kita tambah langsung dulu semua. Nah, di sini terdapat harganya dan masing-masingnya. Seperti ini berhasil ya. Di sini berarti atau valid. Untuk selanjutnya struktur menampilkan ringkasan pembayaran. Amati bagian bawah rincian barang pada struk. Sini terdapat benefitnya itu total belanja, nominal uang diterima dan uang kembalian tercetak dengan jelas sesuai input kasir. Ini juga berhasil. Oh, valid. Terus selanjutnya tombol cetak struk atau print yang berfungsi. Pertama itu klik tombol cetak atau print struk pada modal struk yang aktif. Nah, sini juga berhasil. Lalu ada pengurangan stok otomatis setelah di checkout. Yang pertama itu catat struk awal obat di etalase inventory misal 20. Jual obat sekali sebanyak 3 unit di kasir hingga checkout sukses. Yang ketiga itu cek kembali stok obat, selesaikan. Lalu stok obat di etalase in vendor otomatis berkurang menjadi 17 unit. Ini stok. Ini stoknya ada 6, lalu kita checkout hingga tersisa 5. Nah, ini berhasil nih. Cak tidur. Dan data riwayat transaksi. Selesaikan transaksi di kasir, buka menu riwayat transaksi, lalu selanjutnya ini ada inputnya. Ini ada kondisi keranjang setelah di checkout sukses. Setelah menutup model struk belanja yang sukses, ini pembeli berikutnya. Tombol kosongkan keranjang berfungsi. Masukkan beberapa item ke keranjang. Klik tombol kosongkan keranjang atau clear. Lalu menghapus seluruh item di keranjang sekaligus dalam satu kali klik. Sebenarnya nggak ada clearnya, ini nggak ada kosongkan itu. Berarti ini ada berhasil. Lalu format mata uang menggunakan rupiah. Perhatikan penulisan agar harga di etalase keranjang total dan struk seluruh normal. Ini berhasil juga, valid. Sampai stok ya. Selanjutnya ini ada obat dengan stok 0 di kasir atau kita label habis. Ini masih belum. Ini kosongnya belum. Ini kosong deh. Ini kosong, berarti valid ya. Selanjutnya ini ada validasi batas maksimum. Ini ada sisi kedua. Nah, otomatis Stok tidak cukup. Jadi di sini valid, berhasil. Klik tombol kembali terletak di halaman kasir, lalu mengarahkan kasir ke halaman utama atau indeks. Cak. Nah, ini juga berhasil ya. Selanjutnya halaman riwayat memuat tabel yang dengan benar. Masukkan ke halaman riwayat transaksi, lalu cek visual tabel dan baris data. Tabel riwayat melihat jelas beserta seluruh header kolomnya. Nostrum. Semua struktur riwayat transaksi menampilkan semua transaksi historis. Lalu lakukan beberapa kali transaksi terpisah di kasir, buka riwayat transaksi dan hitung total barisnya. Seluruh data penjualan yang tersimpan di local store tampil secara berurutan.
transaksi baru langsung muncul teratas otomatis. Ini sesuai data kolom tambah riwayat membandingkan data pada setruk terakhir dan baris data yang paling atas. Nah, ini hasil yang diharapkan itu data jumlah itu total bayar dan kembaliannya tampil. Nah, ini terakhirnya 95.000, coba kita save. Ini namanya. Lalu lihat detail. Klik tombol detail pada satu baris yang lama. Oh, ini nggak ada. Ini kita ke data riwayat persisten setelah refresh, buka riwayat transaksi, lakukan refresh dan cek kembali, kemudian kita dapat melihat data tidak hilang. Lalu kita refresh dan kita tidak hilang. Ini berarti hasil valid. Lalu halaman kasih layar model database gunakan inspect yang membantu transformasi ukuran layar tabel dan materi layar panjang lewat transaksi kode daring. Kalian dengan rapi bisa scroll dan terpisah. Ini langsung ke kemunculan toast notification. Kita mau tambah atau selesaikan check out, pastikan bagian pojok bawah layar browser. Nanti proses kita lupa terus apapun memberi setelah melakukan aksi. Ini berhasil. Lalu menutup otomatis akan terus muncul layar tanpa klik. Kita mau langsung menggunakan perkiraan. Masa kita pasti hilang dengan 5 detik. Untuk berhasil, valid. Lalu menutup modal menggunakan tombol batal. Buka modal belanja, klik di kanan atas tombol itu di bawah modal. Lalu seperti awasis keputusan layar kamu modal utama. Tutup ya, kembali. Lalu ini ada membeli obat dengan kita membeli stok sedia. Stok obat tersisa 2. Ketika mengenal angka 5 di keranjang, coba kita kasih check out. Di sini membuat aksi masifat angka. Ini tadi sudah. Terus lagi. Error FBCase mencari menggunakan service center. Pada pencarian produk kasir ketika karakter aneh, nama titik produk, sistem menangani ibu dengan aman tanpa keras menampilkan hasil produk tidak ditemukan. Ini ada obat. Selanjutnya yaitu Witbox. Nah, jadi kita klik tambah obat, input data obat, valid, kalau valid simpan ke database. Nah, kalau error, kalau dia ini bisa pun alurnya klik tambah-tambah, ini harus batalkan. Kita coba yang jalur 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ya OBH komik. Jadi di sini alurnya. Nah, berarti di sini alurnya 3 dan 4. Jadi hasil jalurnya itu dapat berhasil ditampilkan oleh sistem dan pengguna dapat melihat data obat yang tersedia. Nah, selanjutnya ini kita ke tambah obat. Seperti tadi ada 2 langkah. Nah, di sini selanjutnya kita ke tambah obat. Di sini saya ada 3 jalur, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ini menyimpan. Seperti di atas tadi, ini jalur 2-nya ada 1, 2, 3, dan 6. Jalur 1 itu klik tombol tambah, kita isi, kita simpan, dan kita perbarui. Atau ini tidak diisi secara menyeluruh. Lalu jalur 3 itu ada 1-7, yaitu kita mengisi tapi kita membatalkan. Kita coba hasil prosesnya. Kita ke proses 1 dulu. Seperti tadi, sesuai, tapi ini satunya kita buat 60, harganya 4.000. Ini coba kita buat ops lagi. Kita buat kapsul. Nah, kita buat ini, kita coba ke jalur. Nah, di sini ada pernyataan untuk mengisi semuanya, jadi ini tidak boleh kosong. Ini coba kita isi semua dulu. Kita buat 6 ribuan, lalu kita pencet batal. Nah, ini adalah jalur ketiga. Jadi untuk hasilnya kita isi dulu. Hasilnya sesuai. Kalau yang jalur 2 ini hasilnya ada pesan error. Lalu kalau jalur 3 hasilnya tidak menghasil data baru. Lalu selanjutnya kita ke edit obat. Nah, edit obat juga di sini kita lihat flowchartnya. Di sini saya membuat ada jalurnya 2, itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita klik obat, ubah, klik tombol, lalu kita update database hasil. Kalau jalur 2 itu kita ke 1, 3, 6, itu klik obat, klik tombol simpan. Ini perubahan disimpan. 6. Yang 1 kita merubah datanya, kita edit. Misalkan paracetamol ini harganya kita buat 8.000. Nah, ini 8.000 ini jalur 1 tadi, jalur 2 ini 1, 3, 6.
kita membatalkan perubahan karena kita buat 10.000. Nah, ini membatalkan. Jadi database-nya tetap seperti yang semula itu. Jadi hasilnya data yang pertama, jalur pertama itu ada obat berhasil diperbarui, sedangkan jalur 2 itu perubahan dibatalkan. Jadi tidak ada perubahan data di obat. Yang selanjutnya ini ada hapus obat. Di sini identifikasi kemungkinan arah jalan program. Di sini saya ada 2 jalur. Yang pertama kita pilih obat, konfirmasi hapus, apakah ada hapus data. Nah, ini berhasil. Jadi jalur kedua itu sudah kita membatalkan penghapusan. Nah, coba kita hapus. Kita hapus yang amoxicillin. Nah, ini ada verifikasinya. Nah, ini berhasil. Jadi jalur 1 itu data obat berhasil dihapus dari database dan tidak muncul lagi. Jadi amoxicillinnya tadi. Lalu ini kita coba yang paracetamol kita hapus, lalu kita cancel. Nah, tetap tidak hilang ya. Jadi kalau jalur 2 itu dibatalkan tetap tersimpan di database. Nah, ini ada data kita ke kasir. Di sini ada 2 jalur, 1, 2, 3, 4. Kita pilih obat tambah ke keranjang, tambah berhasil. Nah, selanjutnya yang kedua ini. Nah, yang kedua ini jalurnya 1, 2, 3, dan 5. 1, 2, 3 pilih obat tambah keranjang berhasil. Nah, kita 5 itu kita memasukkan karena stoknya kita tambah tapi habis. Coba ya kita ke kasir, kembali. Kita ke kasir. Nah, ini ada keranjangnya. Nah, ini sesuai flow chart-nya. Yang jalur yang kedua tadi kita coba, tapi kita stoknya kan albufen. Nah, ini CTM-nya kan kita tambahin. Nah, ini dapatkan stok tidak cukup. Jadi yang pertama tadi jalurnya berhasil obat ditambahkan, diperbaiki secara otomatis. Nah, jalur 2 itu asisten memberikan data stok hadir dan tidak masuk dalam keranjang belanja. Nah, ini gagal ya. Ini kalau yang jalur 2 ini gagal karena di sana tetap menampilkan di keranjang, tapi cuma ada peringatan saja. Nah, jadi ini ada pembayaran. Di sini kita ada jalur yang pertama 1, 2, 3, 4, 5 itu transaksi berhasil. 1, 2, 6 itu pengguna masukkan yang nama memilih untuk tidak melanjutkan sehingga dibatalkan. Nah, ini membatalkan. Jalur 3 itu kalau pengguna membuka mulai konfirmasi kasih nama pengguna memasukkan nama memilih untuk tidak melanjutkan. Coba kita ke jalur 1 itu. Ini jalur pertama. Ini tadi nih, ini 200.000. Nih, proses pembayaran. Nah, ini berhasil. Jadi jalur 1 itu transaksi berhasil tersimpan di database. Nah, kita coba ke jalur kedua, kita masukkan keranjang. Nah, 50.000. Tapi kita batalkan. Nanti tidak melanjutkan. Ini dibatalkan pengguna kembali ke kasir. Ini benar. Yang ketiga, ini pengguna membuka model konfirmasi namun memiliki tombol close. Nih, ini close sama aja guys. Tuh. Jadi yang jalur 3 itu mendapatkan ditutup, pengguna dapat kembali atau mengubah nominal pembayaran sebelum melanjutkan. Nah, jadi yang tadi itu kita kembali 40.000. Kita close, tapi tetap bisa mengedit apa ada tambahan atau mau menukar uang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.